Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarak, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para hadirin jemaah salat subuh, kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, pemudi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah suatu keharusan yang mutlak untuk kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan juga dengan bersyukur menandakan bahwasannya insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, inayahnya, taufiknya, yang alhamdulillah di hari Ramadan yang ke-25 ada yang udah 26 atau ada yang udah lebaran, bebas saja ya. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita, Allah masih mengizinkan kita untuk terus istiqomah di bulan suci Ramadan. Dimulai tadi kita mungkin ada yang i'tikaf di masjid ini ya, diisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi yang puasanya imanan wa ihtisaban. Jadi berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan itu hadiahnya tidak hanya tertulis, justru hadiah yang terbesar itu tidak disebutkan. Jadi hadiah bulan suci Ramadan yang mana jika kita full satu bulan menjalankan ibadah saum dibarengi dengan berbagai macam ibadah di dalamnya, dengan kita tilawah Quran, dengan kita tahajud, tarawih senantiasa berjamaah, istiqomah 30 hari, puasanya pun full,
Masya Allah dibarengi dengan kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melakukan dosa-dosa di dalam bulan suci Ramadan yang dilarang oleh agama. Nanti akan terlihat hasil rapotnya. Karena bulan suci Ramadan sejatinya adalah tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Menguji, ujian. Paham kalau lagi ujian, Pak? Ada soalnya kan? Pasti. Karena setiap ujian pasti ada soal. Tetapi saking spesialnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, jawabannya pun disertakan. Jawabannya untuk mengisi ujian itu sudah disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita ini kadang-kadang lalai, lupa. Bisa jadi malas. Jadi niat kita kadang-kadang kurang lurus. Kita niat puasa pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang mendengar azan tidak langsung berangkat ke masjid. Padahal di bulan suci Ramadan itu termasuk ujian. Al-Quran masih dilalaikan, masih diacuhkan, tergeletak begitu saja, seperti bukan barang berharga. Sedekahnya masih males-malesan, sekedarnya saja. Insya Allah di sini mah tidak ada, insya Allah. Ini mah lagi ngomongin saya, Pak. Maaf. Jadi hikmah Ramadan ini sebelum kita ditinggalkan oleh Ramadan sudah harus benar-benar tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, sebelum nanti kita dibagikan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Masih ada sisa kurang lebih 4 atau 5 hari kalau tidak diistiqmalkan ya oleh Kemenak. Bisa 29, bisa 30. Kalau 31 nggak mungkin, over itu namanya. Bagaimana kalau misalkan bulan suci Ramadan sampai hari ke-25 ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum dikerjakan, baca Qurannya masih malas, itu menandakan apa? Hanya diri kita yang tahu dengan Allah. Jadi kalau pasca Ramadan justru nanti Al-Quran itu akan terbengkalai lagi, akan tergeletak begitu saja. Itu sudah pertanda, Pak. Nilai kita itu sudah di bawah angka 5. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahkan Nabi pun sudah mencontohkan. Nabi Muhammad SAW senantiasa tilawah Quran berulang kali dengan ditemani malaikat Jibril. Jadi kalau kita pribadi di dalam bulan suci Ramadan ini masih menganggap remeh Al-Quran, itu sekarang mumpung belum selesai Ramadannya, ayo perbaiki. Ini kaki yang tadinya malas ya, untuk melangkahkan kaki ke masjid, periksa apa yang membuat diri kita malas. Hadiahnya luar biasa, Pak, di bulan suci Ramadan itu. Ya, kalau pahala yang tertulis itu luar biasa. Kalau satu langkah kaki kita menuju ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung 500 kebaikan. Di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat ganjarannya. Tapi kalau orang yang sudah ibadah puasanya karena iman dan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
itu sudah tidak ada beban. Ada kerinduan ingin selalu membaca Al-Quran. Ada kerinduan dengan masjid, terikat hatinya dengan masjid. Alhamdulillah Ramadan masih sayang sama kita. Kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kita bisa i'tikaf bareng, salat tarawih bareng. Jadi itu adalah salah satu anugerah Allah yang terbesar untuk kita. Karena di umat yang lain, umat Nabi yang terdahulu tidak ada fadilah bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi sangat disayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau sampai detik ini kita masih lebih sering membuka HP daripada Al-Quran. Padahal hitungan membaca Al-Quran itu bukan per kalimat, bukan per juz, bukan. Hitungannya luar biasa, per huruf. Satu kalimat, satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Apalagi ketika sholat dibacanya, Pak, beda. Makanya kalau lagi sholat sendiri, jangan baca surat yang pendek-pendek. Hitungannya bisa sampai 100 kebaikan kalau lagi sholat dibacanya. Kecuali kalau lagi sedang jadi imam, ya. Jangan panjang-panjang, kasihan. Ada yang banyak hajat, ada yang punya keperluan. Ya, saya menghimbau kepada diri saya. Kita sama-sama, mumpung masih ada sisa, ya, sebelum Ramadan meninggalkan kita, melewati kita, ya, tanya ke dalam hati kita, kira-kira kita pantas nggak mendapatkan ampunan Allah? Sedangkan Ramadan saya masih lalai ini dan itu, masih menganggap remeh amal-amal soleh, masih menganggap remeh sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang tahu hanya kita sendiri. Makanya penting sekali ya ketika beriktikaf pun ya, kita bermuhasabah, ya, bertafakur, mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana ya, tingkat keikhlasan kita dalam beribadah. Karena yang dinilai bukan banyak atau sedikitnya, tapi keikhlasannya. Aku niat membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ingin menghitung-hitung pahalanya sendiri, ribet. Baca Quran, ya udah dapat nih 1 hari 1 juz, dihitung hurufnya, nggak usah seperti itu juga. Kalau sudah lillahi ta'ala itu artinya sudah ikhlas. Aku menjalankan perintahmu ya Allah, cinta dengan Al-Quran, mau dikasih pahala ataupun enggak, terserah. Karena apa? Sudah tenang, Al-Quran sudah ada di hati. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berbicara tentang istiqomah, Pak, itu adalah salah satu buah dari bulan suci Ramadan. Setuju nggak? Istiqomah adalah buahnya, hasil orang yang mendapatkan rasa istiqomah di dalam hatinya. Ketika Ramadan telah meninggalkan, dia rindu nuansa Ramadan, dia rindu dengan masjid, dia ulang-ulang lagi bacaan Al-Quran, meningkat lagi sedekahnya. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwasannya kita berhasil ya, melalui ujian di bulan suci Ramadan, membawa predikat istiqomah ya. Tidak perlu banyak, tidak perlu sedikit, istiqomah terus menerus. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu yang sunnah ya,
sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya di bulan suci Ramadan. Selalu 10 akhir Ramadan beliau i'tikaf, i'tikaf di masjid. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, bagaimana kalau i'tikafnya di musola? Kata saya, musola dan masjid itu maknanya tidak jauh berbeda. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Ya, begitu kan Pak? Yang penting bagaimana kita menghadirkan Allah di tempat itu. Percuma kalau kita i'tikaf di masjid tapi pikiran kemana-mana, yang dipegangnya HP saja, tidak mau menggunakan momentum yang istimewa dengan maksimal. Mau di masjid yang besar pun kita tidak akan ada rasa muraqabah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di 10 akhir Ramadan bukan semata-mata karena mengharapkan Lailatul Qadar. Kalau menurut saya Lailatul Qadar itu adalah hadiah. Hadiah yang terbesar setelah istiqomah. 83 tahun 1000 bulan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Malaikat turun berbondong-bondong. Apakah untuk siapa itu Lailatul Qadar? Yang menjadi pertanyaan kan seperti itu Pak. Kadang-kadang kita suka mikir, pantas gak sih kita yang saat ini banyak dosa, banyak maksiat, tidak pernah menutup kemungkinan rahmat Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita. Kembali lagi, fastaqim billah, beristiqomah di jalan Allah. Mau mendapatkan ataupun tidak, sudah urusannya Allah. Yang akan dirasakan di dalam hati ketenangan dan hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 akhir Ramadan yang dilakukan oleh tiap masjid, alhamdulillah An-Nur setiap tahun mengadakan sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya. Di masjid di Al-Muhajirin Al-Hidayah selalu mengadakan i'tikaf. Ya. Itu adalah salah satu ikhtiar kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dalam rangka memakmurkan masjid. Apa ada selain bulan Ramadan yang i'tikaf berjamaah? Tidak ada. Jadi memakmurkan masjid itu salah satu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak mendapatkan naungan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kuncinya kembali lagi Pak, imanan wa ihsaban. Jangan pernah terselip di hati kita. Kadang-kadang ini yang penyakit yang berbahaya. Ya. Sudah merasa maksimal ya, ibadah di bulan suci Ramadan, i'tikaf rutin, tarawih belum bolong, puasa apalagi. Terseliplah di hati kita, ibadah kita lebih baik dari dia, ibadah kita lebih baik dari mereka. Hati-hati. Jadi setan itu Pak bukan benar-benar fisiknya yang dibelenggu atau diikat, tapi kita sendiri yang menutup celah untuk masuk setan ke dalam tubuh kita, yang menggoda syahwat kita, nafsu kita. Ya kalau begitu urusan ibadah kita apa? Ya ujung-ujungnya riya. Kalau sudah riya nol Pak hasilnya. Paham sampai sini Pak? Insya Allah. Ya. Masih ada kurang lebih 4 atau 5 malam lagi kita mengadakan
i'tikaf di Masjid An-Nur. Biasa seperti biasa kita berangkat dari rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk masjid, kita membaca doa, sudah dalam keadaan suci, dilanjutkan dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, juga niat yang i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berbanyak berzikir, istighfar. Ada salah satu doa yang memang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang harus banyak dibaca, khusus di bulan suci Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ulang-ulang. Jadi doa ini diriwayatkan oleh istri baginda Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang perlu aku baca saat Lailatul Qadar? Saat aku beriktikaf mengharapkan Lailatul Qadar." Rasulullah SAW memilih satu doa yang singkat. Luar biasa bijaksananya baginda Nabi. Insya Allah di sini sudah pada hafal, yakin saya. Betul? Jadi perbanyak Pak, perbanyak. Akan tetapi kata baginda Nabi menyimpan kedalaman makna yang luar biasa. Jadi para ulama membutuhkan berlembar-lembar kitab untuk menjelaskan kedalaman makna dari doa tersebut. Seperti apa penjelasannya? Yang pertama, doa tersebut adalah doa yang dipilihkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi boleh ditambahkan karim, boleh tidak masalah. Karena karim itu adalah salah satu asmaul husna. Yang artinya sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Udah segitu aja. Tapi menurut para ulama, ini adalah suatu doa yang luar biasa fadilahnya. Jadi 5 penggalan kalimat tadi adalah doa yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, beda dengan istighfar. Kalau istighfar ya kita diampuni, tapi catatan amal-amal buruk kita masih tersimpan. Tapi kalau doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan buruk kita dihapuskan. Insya Allah. Yang kedua, dihapus. Bukan sekedar ditutupin, dihapus. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, menjelaskan perbedaan keduanya dengan jernih dalam Maqsadul Asna Syarah Ma'ani Asma'ihi Al-Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 sifat yang berbeda di dalam urusan dosa. Jadi Allah mempunyai 2 sifat yang berbeda dalam urusan dosa setiap hambanya. Yang pertama Al-Ghafur. Jadi istighfar itu dari makna ghafur, yaitu Allah Maha Pengampun. Ya, Allah menutup dosa hamba-hambanya, mengampuninya. Itu ghafur. Jadi menutup dosa hamba-hambanya dan mengampuninya. Akan tetapi dosa itu tetap tercatat di catatan kami, kata Allah. Akan tersimpan nasib catatan amal kita
kita yang buruk sampai pada nanti hari kiamat. Jadi sang hamba masih akan dihadapkan pada catatannya, pada dosanya, dimintai mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Yang kedua kata al-afu. Allahumma innaka afuun. Al-afu artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu maknanya, lebih indah, lebih meresap dalam hati kita. Apalagi sampai kita bisa meneteskan air mata. Yang mana air mata itu sendiri nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya, jadi makna al-afu itu bukan hanya mengampuni, tetapi menghapus apa? Menghapus dosa dari catatan amal. Jadi kitab nanti yang diserahkan Allah kepada kita, catatan amal kita itu sudah dihapus, tuntas, bersih. Jadi bayangkan perbedaannya ya, antara makna kufur dengan al-afu. Satu menutup noda, satu lagi membersihkan hingga noda itu tidak pernah ada. Jadi istighfarnya istiqomah, ya, Allahumma innaka afuun karimnya diperhebat lagi. Mumpung masih ada Ramadan, insya Allah. Jadi itulah mengapa Imam Ibn Rajab Al-Hambali menegaskan bahwa makna al-afu adalah penghapusan berkas-berkas kesalahan. Jadi bekas-bekas dosa kesalahan kita itu dihapus. Jadi bukan sekedar pengampunan biasa. Yang ketiga, mengapa justru doa ini yang dipilih oleh baginda Nabi? Syekh Al-Muhaddis dalam I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram menjelaskan bahwa al-afu adalah permohonan terpenting bagi para hamba. Di momen yang istimewa, doanya doa yang luar biasa. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar dan memilih doa ini, doain Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dia ulang-ulang terus sampai waktunya sholat tahajud berjamaah. Ya, ada berjamaah sholat tahajudnya ya? Alhamdulillah. Jadi orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar memilih doanya hanya ini saja, lengkap. Jadi ia memilih doa yang paling lengkap, dan doa itu berasal dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh, Syekh Abdullah Al-Basam di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam merinci maknanya dengan luar biasa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan seorang hamba. Berarti dosa-dosanya diampuni, keburukannya dihapus, insya Allah. Kesalahan besar maupun kecilnya tidak dibalas. Adapun yang tersisa setelahnya hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terbayangkan Pak, kalau Allah sudah ridha dengan kita, mau apa aja pasti diberi. Kuncinya kembali lagi puasanya, ibadahnya di bulan suci Ramadan, imanan jangan dilepas, jangan dilupakan. Bukan karena siapa-siapa saya ikut i'tikaf, bukan karena ikut-ikutan. Saya baca Quran bukan karena pengen didengar orang. Itu harus tetap dijaga. Kadang-kadang terselip Pak. Ya, baca Quran bareng-bareng, isi bacanya masih banyak yang salah. Komen hati kita. Si anu mah gak ikut i'tikaf. Kadang-kadang ada yang seperti itu, merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu justru ya, ujian yang kadang-kadang kita tidak merasa. Betul Pak, betul? Ya. Makanya bagaimana menanggapi ketika ada perasaan seperti itu? Buru-buru kita beristighfar pada Allah. Ya, kita menyadari bahwasannya semua kita di hadapan Allah adalah hamba, makhluk yang belum tentu surganya, yang belum tentu nerakanya, ya.
Tapi tetap ya, kita berdakwah, mengajak. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih belum kepingin bergabung M3, diajak. Tidak ada salahnya. Bukan merasa diri kita suci atau soalim, bukan. Tapi mengajak kebaikan. Itu pun nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahumullah. Rahasia di balik waktu memintanya, ini ada rahasianya. Jadi ada hikmah lain yang diungkap oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu mengapa doa ini ditekankan pada penghujung bulan Ramadan. Jadi dari kemarin ya 10 akhir Ramadan, jadi doa ini terus dikumandangkan, digaungkan dengan penuh keikhlasan, ya, tadarruan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, orang-orang yang benar-benar arif, ya, mengetahui dalam beribadah justru saat mereka paling giat beramal. Ya, mereka tidak memandang diri mereka sudah cukup beramal saleh. Mereka tetap kembali memohon pemaafan, ya, sebagaimana keadaan seorang pendosa yang lalu. Jadi jangan buru-buru puas. Jangan buru-buru, gua udah diampunin, gua udah bebas, dia udah bersih. Tidak seperti itu. Tetap merasa diri kita adalah pendosa. Artinya apa? Tawadhu, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bukanlah orang yang arif itu orang yang cita-cita tertingginya bukan ampunan dari Allah. Ya, jadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama kita. Jadi semakin dia merasa butuh dimaafkan, bukan semakin bangga, tapi mampu memperhebat lagi rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas menjadi jumawa, sombong. Hati-hati. Jadi akan selalu ada ujian terhebat ketika ada amalan hebat. Itu sudah pasti, Pak. Kadang-kadang ada yang terasa, ada yang tidak, nyusup dalam hati. Wah, istiqomah yang alhamdulillah si Allah. Merasa diri udah paling hebat. Karena apa? Dosanya dihapusin, kita mau dibersih. Tidak seperti itu. Jadi kata Allah, tetap kita merasa diri kita butuh Allah, terus mengakui diri kesalahan. Jadi kalau misalkan ada janji Allah, ya, ketika doa yang diajarkan Rasulullah, fadilahnya luar biasa. Justru kita lebih tawadhu, lebih rendah hati. Yang kelima, jadikan semua doa kita satu inti. Karena Nabi menekankan, ya, di akhir 10 Ramadan perhebat lagi doanya. Ada sebuah kutipan indah yang esensinya sangat dalam yang dinisbatkan kepada para ulama salaf, yang berbunyi, jika engkau berdoa sedangkan engkau tidak cukup waktu, mepet, dan hajat-hajatmu begitu banyak. Hajat kita banyak apa sedikit, Pak? Ya, pengen rezeki yang banyak, yang halal, barokah, pengen panjang umur, sehat walafiat, anak keturunan soleh soleha, pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Wah, banyak lah pokoknya. Ya, request doa kita tuh banyak. Belum lagi ada yang pengen kawin lagi, ya kan? Seperti itu. Ya, kita nggak tahu kan, namanya hajat. Ya. Biar jangan tegang, Pak. Biar jangan tegang. Ya mungkin itu tidak terucap, tapi di hati itu lebih berbahaya loh, Pak. Doa seperti yang itu lebih berbahaya dibanding yang terucap. Saya sering mengalami dengan begitu. Ya justru yang dikabul yang tidak terucap, ya, yang nyeletik di dalam hati itu kadang-kadang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama salaf, jadikanlah segala doamu sebagai permohonan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu. Artinya penekanan ketika kita menginginkan apapun ya dari dunia ini,
itu saja yang dibaca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Disinilah letak keindahan Quran. Niscaya ya, pasti ya, semua hajat kita ya, tanpa dipinta sudah Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang iktikafnya udah dapat 4 hari 5 hari, insya Allah nih. Yang mintanya pokoknya sama terkabul semua. Saya antara percaya tidak percaya. Waktunya sampai jam berapa? Oke. Sampai jam berapa? Jam berapa? Oh, ada semenit lagi ya. Jadi ini sedikit ya berbagi pengalaman agar kita bisa sama memotivasi. Ceritanya kemarin saya mendawamkan dari awal Ramadan itu baca surat Al-Waqiah. Surat Waqiah, Pak. Tahu manfaat surat Waqiah ya? Tahu semua ya? Supaya nggak takut miskin ya, Pak. Iya. Ya kalau kita yang awal seperti itu masih ada rasa ketakutan nggak diberi rezeki sama Allah. Cuma karena memang kita sudah biasa baca pada subuh, saya baca. Kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang lagi semangat baca 3 kali balik. Setelah baca, belum selesai baca suratul Waqiah, itu pas pada subuh masih gelap. Ya. WA saya bunyi, Tad, kirim nomor rekening. Mana? Ini berarti Pak, ini lagi puasa kita. Antara percaya tidak percaya, yang mau WA sama susahnya sama saya. Mohon maaf saya nggak buka lagi, saya lagi susah kan. Pokoknya teman seperjuangan Pak. Saya pikir dalam hati apa anak ini udah sukses ya, udah jadi miliarder apa gitu. Nah langsung saya jawab, saya lanjutkan aja baca Waqiah, selesai, beres, doa, minta maaf Allah. Saya kirim nomor rekening, udah. Tidak besar Pak, tidak besar nilai nominalnya karena jadi ada hutang piutang yang memang saya sudah lupa. Bahkan saya mungkin sudah mengikhlaskan itu, Jadi Allah yang ada di benak saya punya cara tersendiri yang memang di luar logika kita. Jadi jangan sampai kita itu memikirkan caranya Allah, yang nggak ketemu. Sumpah nggak ketemu, yang ada kita nanti adanya suuzon Allah. Udah baca rutin, mana ini? Nggak usah ditungguin, istiqomah saja. Toh baca Quran juga kita dapat pahala. Kalau kata saya mah itu cuma setitik ya dari kuasanya Allah ya. Pas udah gitu, emang lu udah banyak duit? Saya gitu kan, udah ada katanya nih. Emang waktu itu saya juga lagi butuh juga gitu. Ya udah alhamdulillah ada terima ya. Yang kedua ya, ini satu lagi ada 2 cerita. Masih di bulan ini, masih di bulan Ramadan. Jadi saya selalu menghubungkan kebetulan saya itu dengan Allah. Karena apa? Semua gerak gerik kita tidak bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Tidak ada yang kebetulan, Pak. Tidak ada yang kebetulan. Saya mau ngisi bensin subuh, saya pulang dari Al-Hidayah. Masih gelap. Pom bensin yang buka hanya di daerah sana Prima. Mudah-mudahan kata saya ini bensin saya cukup. Motor Pak, motor Mio Pak. Pas saya mau ke kantor, saya nggak ada Pak, ada 4.000. Saya dorong lagi motor masuk ke pom bensin. Saya melihat di bawah kayak duit, Kiai. Kayak duit, kata saya 20.000 Kiai. Saya ambil benar 20.000. Saya tanya orang yang mantri di belakang, duit kamu bukan ini? Bukan. Ya udah saya lihat pinjam aja dulu, nanti saya bayar lewat saudara udah kata saya. Udah mati. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin bapak-bapak punya cerita tersendiri ya. Ini mah hanya intermezzo saja Pak, tapi emang ini bukti nyata.
Ya, ketika kita sudah mengandalkan Allah, ya, tidak melibatkan siapapun kecuali Allah, Allah punya cara unik, ya, punya cara unik kepada kita. Jadi yang kadang-kadang memang itu pastinya akan menambah, ya, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hikmah, ya, Ramadan pada tahun ini buat kita semua. Makin istiqomah, kita mengharapkan ridha Allah, dan mudah-mudahan amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir dan fadhani, mohon maaf lahir batin apabila ada salah ucap, ya, ada salah yang dan yang lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.